Baik ikhwan sekalian, Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dhawil Kitabi was Sunnah. Sekarang kita sudah masuk pada pembahasan ala man tajibuz zakatu. Ala man tajibuz zakatu, kepada siapakah zakat itu diwajibkan. Syurutu wujubiha, kemudian syarat-syarat wajib daripada harta itu dikeluarkan zakatnya. Maksudnya apabila seseorang dan hartanya memenuhi syarat-syarat yang kita akan sebutkan di sini, maka orang tersebut dia termasuk orang yang wajib untuk membayar zakat atas hartanya. Disebutkan yang pertama, syurutul awal, di sini dikatakan tajibuz zakatu, diwajibkan zakat itu ala man tawafarat, atas siapa atau orang-orang yang tawafarat, yang terpenuhi fihi syurutul atiyah, yaitu syarat-syarat sebagai berikut ini. Maksudnya kapan seseorang dan hartanya memenuhi syarat-syarat yang kita akan sebutkan berikut ini, maka dia termasuk orang yang wajib bayar zakat. Yang pertama adalah al-Islam, berkaitan dengan orangnya, yaitu dia adalah seorang muslim. Fala tajibu zakatu 'alal kafiri, maka tidak wajib zakat itu atas orang-orang kafir. Lianna ibadatun maliyatun, karena memang zakat ini adalah ibadatun maliyatun, ibadah yang berkaitan dengan harta. Yataqarrabu bihal muslim, yang seorang muslim itu dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yataqarrabu bihal muslim ila Allah, seorang muslim mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridha Allah, mencari kecintaan Allah dengan membayar zakatnya. Wal kafiru, sementara orang-orang kafir itu la tuqbalu, tidak diterima minhu, dari mereka, al ibadatu, yaitu ibadah, satu ibadah apapun atau ibadah dalam bentuk apapun. Wal kafiru la tuqbalu minhul ibadatu, mereka tidak diterima dari ibadah mereka hatta sampai yadkhula fil islami, mereka orang kafir ini masuk ke dalam Islam. Kenapa? Karena kekafiran mereka itulah yang menghalangi mereka. Di qaulihi ta'ala, maka di sini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah ayat 45, wa ma mana'ahum, dan tidak ada yang menghalangi mereka, orang-orang kafir itu, antuk bala minhum, diterima dari mereka, nafaqatuhum, dari infak-infak, nafkah-nafkah, zakat-zakat mereka, illa, kecuali annahum kafaru, karena mereka ini adalah kafir, billah, kepada Allah, wa birasulih, dan kepada Rasulnya. Jadi memang betul bahwa kekafiran mereka kepada Allah dan Rasulnya itulah yang menghalangi sehingga ibadah dalam bentuk apapun yang dilakukan orang kafir itu tidak diterima sampai dia harus masuk ke dalam Islam. Fa idza kanat, maka apabila apabila la tuqbalu minhum, tidak diterima dari mereka, ya, kalau memang zakat itu tidaklah diterima dari mereka, fala faidata, maka tidak ada manfaatnya fi ilzamihim biha, yaitu mengharuskan mereka, mewajibkan atau menyuruh mereka fi ilzam biha, yaitu dengan membayar zakat itu, tidak ada faedahnya. Kemudian wali mafhumi qauli Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhum, dan berdasarkan apa yang terfahami, ya, dari ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum. Jadi sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum, ucapan beliau diantaranya di sini mengatakan, dinukil oleh penulis, hadhihi faridatus sadaqah, ini adalah merupakan faridatus sadaqah, kewajiban sedekah. Allati, yang kewajiban sedekah, kewajiban zakat ini, faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah telah wajibkan, faradaha Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wajibkan alal muslimin, kepada kaum muslimin. Jadi
Sedekah itu ada yang bentuknya fardu, ada yang bentuknya mustahab. Ini di sini yang disebutkan hadhihi fardhu sedekah, ini adalah merupakan kewajiban dari sedekah. Maksudnya yang wajib dari sedekah itu adalah zakat, ya, zakat mal. Kemudian ada zakat fitrah. Nanti ada rinciannya. Lakinnahu ma'adzalika, akan tetapi bersamaan dengan itu muhasabun 'alaiha, orang-orang kafir itu tetap dihisab, ya. Bukan berarti mereka tidak sholat, tidak bayar zakat, mereka tidak dihisab, mereka akan dihisab, diperhitungkan, ya, atas. Jadi selain orang-orang kafir itu mereka akan dihisab, dimintai pertanggungjawabannya atas kekafiran mereka, tidak menerima dari keislaman. Mereka juga akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap melalaikan perintah-perintah di dalam syariat. Maka tentunya siksaan mereka akan semakin berlipat-lipat. Yang pertama karena mereka tidak menerima keislaman, dan yang kedua mereka meninggalkan kewajiban-kewajiban di dalam agama, di dalam syariat, yang seharusnya setiap manusia diciptakan di atas muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lakinnahu ma'adzalika, akan tetapi bersama dengan itu muhasabun 'alaiha, mereka orang-orang kafir akan dimintai, dihisab, diperhitungkan atas seluruh perbuatan mereka. Li'annahu mukhatabun bi furu'i syariah, karena namanya berkaitan dengan cabang-cabang di dalam syariat. Jadi furu'i syariah, yaitu furu' syariah itu cabang-cabang di dalam syariat. Li'annahu, karena disebabkan mereka mukhatabun, mereka juga orang-orang yang diajak bicara. Jadi ikhwan sekalian, seluruh perintah agama ini Allah Subhanahu wa taala namanya mukhatab itu adalah setiap manusia diajak bicara. Maksudnya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala bi furu'i syariah, dalam masalah cabang-cabang syariat. Ala sahihi, ini berdasarkan pendapat yang sahih. Jadi tidak memandang orang muslim, orang kafir, siapapun, mereka diajak untuk berbuat kebaikan. Tapi kalau orang kafir harus masuk Islam dulu, baru kemudian dia masuk ke dalam cabang-cabang syariah atau yang tadi disebut dengan furu'us syariah. Kemudian yang kedua yaitu al-hurriyah, yaitu syarat yang kedua yaitu orangnya harus merdeka. Ya, yang pertama tadi dia seorang Islam. Baik, syarat yang pertama sudah terpenuhi, dia seorang muslim, maka dia sudah wajib bayar zakat. Kemudian yang kedua adalah orang ini dia al-hurriyah, orangnya merdeka, bukan budak, bukan tawanan, ya. Fala tajibuz zakatu, maka tidak wajib zakat itu alal abdi, kepada atas orang hamba, budak, wal mukatabi, dan budak. Nah, jadi abdun alal abdi, abdi itu, abdu itu maksudnya budak, ya. Dan kemudian namanya budak mukatab. Mukatab itu maksudnya seorang budak yang telah melakukan perjanjian dengan dengan tuannya. Ini kita sudah bahas sebelumnya, ya. Li'annal ibadah, disebabkan karena ibadah itu la yamliku, li'annal abda, disebabkan karena budak itu la yamliku syai'an, dia tidak memiliki sesuatu apapun, ya. Wal mukatab, dan seorang budak yang melakukan perjanjian dengan tuannya, mulkuhu, kepemilikannya itu dhaifun, yaitu lemah dia, ya. Wa annal abda wa ma fi yadihi, dan bahwasanya seorang budak hamba saya itu wa ma fi yadihi, dan seluruh apa-apa yang ada di dalam tangannya atau apa yang dimiliki, mulkun li sayyidih, itu adalah milik tuannya. Fatajibu zakatuhu alaih, maka yang wajib mengeluarkan zakat atas kehidupan seorang budak itu adalah tuannya, ya. Karena tuannya yang menguasai dia, baik diri maupun hartanya. Ini tentunya di masa jahiliyah, ya, terjadi perbudakan ini. Kemudian makanya dikatakan bahwasanya di Quran surat Al-Balad itu, diantara orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yaitu orang yang fakku raqabah, orang yang menempuh jalan yang mendaki adalah dia fakku raqabah, yaitu dia memerdekakan budak. Memang dulu memerdekakan budak itu diantara amalan yang sangat luar biasa, sangat mulia di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti Abu Bakar As-Siddiq memerdekahkan daripada Bilal bin Rabah, dan itu dipuji, ya, bahkan dikisahkan, diceritakan dalam buku-buku sejarah para ulama. Jadi memang namanya perbudakan dahulu ini ada, dan memerdekakan seorang budak itu termasuk salah satu perbuatan yang sangat mulia dan terpuji di dalam Islam. Kemudian yang ketiga yaitu mulkun nisab, yaitu seseorang memiliki nisab,
Ya, maksudnya nisab itu batasan harta tertentu. Kapan sudah seseorang memiliki harta sebanyak itu, maksudnya nisab itu, kapan seseorang telah memiliki harta sebanyak itu, maka dia wajib untuk berzakat. Itu namanya nisab. Jadi mulkan taman, dan nisab itu dia memiliki kuasai secara sempurna. Ya, misalnya seseorang punya uang 85 juta. Ternyata uang 85 juta itulah nisab, ya. Batasan terendah seseorang kalau dia sudah punya uang 85 juta, dia sudah wajib keluar zakat ini, ya. Dan mulkan taman, dia memiliki secara sempurna, ya. Secara sempurna itu milik dia, Bu. Tidak ada di situ ada utang atau bercampur dengan harta orang lain atau harta gono gini atau harta tidak ada, itu memang mulkan taman, dia miliki secara sempurna. Kemudian mustaqiron, kemudian harta itu dia utuh tetap, ya, dia tetap berada di dalam kepemilikannya. Wa kaunuhu fadilan anil hajati daruriyah, dan wa kaunuhu fadilan anil hajati daruriyah, keadaan ini ya tentunya kalau lebih utama lagi apabila dia sudah mengeluarkan seluruh kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendesaknya. Jadi yang 85 juta tadi itu memang sudah sempurna. Ya, sudah taman, dia mustaqiran tetap. Jadi misalnya seseorang punya uang 100 juta misalnya. 100 juta lalu ternyata dikeluarkan biaya hidup hari-harinya, utang yang jatuh tempo, ya, kemudian biaya anak, mungkin kuliah, sekolah. Dia masih punya kelebihan uang 85 juta, ya, dari uang 100 juta. Nah, jadi sudah dikeluarkan semuanya, kebutuhan daruratnya yang sangat mendesaknya sudah dikeluarkan. Masih ada uangnya 85 juta. Ternyata 85 juta itu adalah merupakan nisab, ya, karena berdasarkan perhitungan emas, ya, yang sudah kita jelaskan mungkin sebelumnya, ya. Perhitungan emas itu berapa? Kan dia 20 dinar emas itu setara dengan 85 gram emas. Kalau kita kali sekarang di Indonesia kita 1 gram emas 1 juta, maka dikali jadi 85 juta. Sehingga itulah menjadi nisab. Kapan seorang memiliki uang 85 juta berdasarkan harga emas 1 gram emas, maka dia sudah wajib mengeluarkan zakat, namanya nisab. Tentunya itu tadi setelah dikeluarkan semua kebutuhan-kebutuhan yang sifat daruratnya. Laginan lil maryanha, yang dimana kebutuhan-kebutuhan darurat itu seseorang tidak bisa terlepas darinya. Kalmat ami, seperti makanan, wal malbasi pakaian, wal maskani tempat tinggal, ya, lianna zakata tajibu muwasatan lil fuqara, dan karena zakat itu wajib muwasatan lil fuqara, itu menyantuni, yang memberikan keluasan hidup kepada orang-orang fakir, ya, dikeluarkan 2,5%. Kalau 85 juta itu sekitar 2 juta 45 ribu kalau tidak salah, ya. Jadi hitungnya tinggal 2,5 dibagi dengan 100 dikali 85 juta. Nah, itu sekitar 1 juta sekian, ya. Jadi 2,5 dibagi 100 itu kan sekitar 0,025 dikali apa 85 juta itu sekitar 2 juta sekian. Nah, itulah yang dikeluarkan 2 juta sekian, itulah dikeluarkan kepada kaum fakir miskin, itu sebagai muwasatan lil fuqara, untuk menyantuni kehidupan orang-orang fakir. Kemudian fawajib an yu'tabara mulkun nisabil ladzi yahsul bihil ghina al mu'tabar. Fawajib, maka wajib an yu'tabara mulkun nisab. An yu'tabara itu maksudnya diperhitungkan mulkun nisab, kepemilikan nisab tadi itu harus dihitung, ya. Nisab harus kita tahu menghitung nisabnya. Harga emas yang tadi kita sebutkan berapa sekarang 1 gram? Ya, 20 dinar emas setara 85 gram emas. Sekarang 1 gram emas berapa? 1 juta atau lebih 1 juta. Dikali saja, ya, dikali saja dengan 1 gram emas kali harga itu, lalu dijumlahkan. Itulah namanya nisab. Jadi seorang harus pandai menghitung nisabnya. Alladzi yahsulu bil ghinal mu'tabar, yang itulah yang menjadikan seseorang itu telah sampai pada kekayaan yang memang diperhitungkan. Artinya memang dia termasuk orang kaya, dia wajib bayar zakat. Nah, itu maksudnya ikhwan sekalian. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa fi ma duna khamsati ausukin sadaqah. Itu tadi pentingnya kita mengetahui daripada nisab al-mu'tabara, yaitu nisab yang diperhitungkan. Ini diantaranya berdasarkan hadis Nabi
laisa fi ma duna khamsati ausukin sadaqah. Tidak ada pada hasil tanaman, hasil perkebunan, hasil pertanian yang kurang dari 5 wasak. Ausukin 5 wasak. Berapa itu 5 wasak? Insyaallah nanti kita rincikan nanti di zakat zuru wathimar ya, zakat biji-bijian dan buah-buahan akan dirinci. Berapa itu wasak itu ya? Berapa wasak nanti itu akan semua dihitung, dikonversi dalam bentuk kilogram nanti kita kita konversi namanya wasak ini. Laisa fi maduna khamsati ausukin sadaqah. Jadi tidak ada zakat pada hasil pertanian yang ukurannya itu kurang dari 5 wasak. Ya, 5 wasak. Ukuran dia ini. Jadi wasak ini ukuran. Nanti dikonversi dalam berat ini. Insyaallah penjelasannya. Kemudian kata Nabi, walaysa fi maduna khamsi zaudin sadaqah. Dan tidak ada zakat pada daun. Ya, pada daun. Walaysa fi maduna khamsi zaudin. Zaudin ini adalah onta. Ya. Tidak ada zakat pada onta yang kurang dari 5 ekor. Ya, onta. Onta itu kan dia nisabnya 5 ekor onta. Wajib keluar zakatnya adalah 1 ekor kambing atau domba. Nanti ada rinciannya. Jadi kalau onta yang wajib dikeluarkan itu adalah zakatnya 1 ekor kambing, bukan 1 ekor onta. Beda nanti kalau dengan kambing 40 sampai sekian itu perhitungannya sampai 120 satu ekor kambing. Sapi dari 39 sampai berapa itu 1 ekor sapi. Tapi dilihat juga umurnya. Kemudian tentu ada rincian-rinciannya. Intinya zakat ini tidak merugikan orang yang memiliki harta, ada asas keadilan, dan juga nanti tidak merugikan kaum fakir. Jadi kedua asnaf golongan ini betul-betul diperhitungkan. Orang kaya dan orang miskin itu, orang kaya tidak dirugikan, ada asas keadilan, begitupun orang miskin. Ya, karena memang di harta orang kaya itu ada haknya orang-orang miskin. Kemudian walaisa fi maduna khamsi awakin sadaqah, dan tidak ada zakat pada perak, ya, pada perak yang beratnya kurang dari 5 awak, 5 ons. Jadi awak itu ons. Khamsi awakin itu berarti 5 ons. Walaysa fi maduna khamsi awakin sadaqah, dan tidak ada zakat pada perak yang beratnya kurang dari 5 ons. Ini ikhwan sekalian berkaitan dengan mulkun nisab, kepemilikan nisab ini. Ini rinciannya masih sekedar umum. Nanti insyaallah di bab-bab yang lebih khusus kita akan jelaskan satu persatu. Karena setelah ini nanti pembahasan terkait dengan al-babus tsani, bab yang kedua, yaitu fi zakati zahabi wal fiddah. Ini nanti kita sudah masuk pada zakat emas dan perak. Ini lebih terperinci nanti. Dijelaskan nisabnya, haulnya, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang keempat yaitu hawalanul hauli alal mali. Hawalanul hauli alal mali, yaitu berlalunya periode 1 tahun penuh atas harta tersebut. Jadi syarat yang pertama tadi Islam, yang kedua dia merdeka, yang ketiga dia memiliki nisab. Kemudian meskipun dia seorang Islam, dia orang merdeka, dia punya nisab, punya harga 85 juta. Uang tadi misalnya 85 juta. Tapi apakah uang itu sudah tersimpan selama 1 tahun atau belum? Periode 1 tahun. Dia punya uang 85 juta di bulan November misalnya, tanggal sekian. Maka uang itu dia berputar berlalu selama 1 tahun sampai bulan November depan, hari yang sama, bulan yang sama, tanggal yang sama, jumlah yang sama, 85 juta masih memenuhi nisab, maka wajib dia keluarkan zakatnya 2,5%. Adapun misalnya dia bulan November ini punya uang 85 juta, pas datang bulan November depan uangnya berkurang menjadi 84 juta. Berarti nisabnya berkurang. Dia tidak wajib keluarkan zakatnya. Itu namanya hawalanul hauli alal mal. Berlalunya periode 1 tahun penuh atas harta tersebut. Wadhalika bi an yamurra 'ala nisafi hauzati maliki 12 syahran qamariyan. Ini disebutkan wadhalika, hal itu, bi an yamurra, dengan berlaluhnya, 'ala nisabi, atas nisab harta tadi itu, jumlah harta tadi, fi hauzati malikihi, fi hauzati maliki, di dalam kepemilikan pemiliknya,
dalam kekuasaan, afwan. Hauzati itu dalam kekuasaan, malikihi pemiliknya isna asyara syahran kamarian, 12 bulan qamariyah. Berarti bulan Hijriyah, bukan Syamsiyah kan? Qamariyah itu bulan Hijriyah, karena bulan Hijriyah itu perhitungannya adalah dia bulan. Perhitungan bulan. Kalau Syamsiyah, Masehi kan perhitungan matahari. Jadi isna asyara syahran kamarian, yaitu 12 bulan qamariyah. Jangan pakai Hijriyah, itu berbeda. Jangan pakai, jadi qamariyah ini bulan Hijriyah. Jangan pakai Syamsiyah, beda itu hitungannya ya. Beda hitungannya. Isna asyara syahran kamarian. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la zakata fi malin hatta yahul alaihi haul, tidak ada zakat pada harta sampai berlalunya periode 1 tahun penuh. Wa hadza syartun, dan syarat ini ikhwan sekalian, khasun, ini khusus. Namanya syarat haul itu dia khusus. Bi bahimatil an'am, seperti hewan ternak, wan nakdain, mata uang, emas, perak, rupiah, dinar, dirham, apalagi dolar, itu semua nakdai namanya mata uang. Wa urudut tijarah, kemudian barang-barang dagangan. Barang dagangan itu dipersyaratkan haul, ya, nisab dan haul itu. Amma zuru'u wa thimar, adapun biji-bijian dan buah-buahan, wal ma'adinu, begitupun hasil tambang, warrikasu, dan harta-harta dari ditemukan dari peninggalan jahiliyah, fala yushtaratu lahal haul, tidak dipersyaratkan haul. Selama ya sudah memenuhi nisabnya, meskipun dia belum sampai 1 tahun, dia sudah wajib bayar zakat. Kenapa itu tadi itu yang kita sebutkan sebelumnya. Quran surat Al-An'am ayat 141. Wa atu haqqahu yauma hasadihi. Ya, namanya zakat biji-bijian, buah-buahan, hasil tambang apa saja yang al-kharij minal ardi, yang keluar didapatkan dari dalam bumi, itu wa atu haqqahu yauma hasadihi. Wajib dikeluarkan zakatnya di hari kalian memanennya. Kalau tambang di hari kalian menambangnya, menambang hari ini sampai nisab, hari ini bayar zakatnya. Dapat hasil pertemuan, dapat harta peninggalan jahiliyah, cukup nisab, didapat hari ini, bayar hari ini. Ya, tidak harus tunggu setahun depan, tidak dipersyaratkan haul. Ya, begitupun dengan misalnya orang zuru, biji-bijian, panen beras ini ikhwan sekalian. Panen beras, kemudian dia sampai berapa tadi? Khamsati ausakin, 5 wasak, sampai 5 wasak. Ya, 5 wasak nanti kita jelaskan 5 wasak itu berapa ratus kilogram atau berapa puluh kilogram. Ya. Sudah sampai 5 wasak tadi itu jumlahnya. Dipanen hari itu beras, keluarkan hari itu. Besoknya langsung dibagikan kepada kaum fakir miskin. Tidak harus tunggu selama 1 tahun ke depan. Begitupun simar. Simar ini seperti kurma dan kismis ya, zabib. Kurma, tamar, kurma kering. Kemudian zabib, yaitu kismis atau anggur yang dikeringkan. Nah, itu kemudian wali annal ma'adin, disebabkan karena wali annal ma'adina, karena memang hasil tambang itu warikada dan rikas ya, peninggalan masa jahiliyah, harta itu malun mustafadu minal ardh, itu adalah harta yang ditemukan di dalam bumi. Fala yu'tabaru fi wujubi zakati, maka tidak diperhitungkan ya harus wajib zakat itu adanya haul ya. Fala yu'tabaru fi wujubi zakati haulun, maka tidak diperhitungkan wajibnya zakat pada hasil tambang ya, kemudian peninggalan jahiliyah, harta-harta peninggalan jahiliyah, kemudian zuru wa thimar, biji-bijian dan buah-buahan, itu tidak diperhitungkan namanya haul, tidak ada haulnya. Kazuru wa thimar, seperti biji-bijian dan buah-buahan. Wallahu alam. Di sini kemudian al-mas'alatu sabiyah, permasalahan yang ketujuh, yaitu fi aksamiha. Zakat itu dibagi atas 2. Pertama, zakatu kismani, zakat itu dibagi atas 2. Ada zakatul amwal, yaitu zakat yang berkaitan dengan harta. Wahiyallati tata'allaqu bil mal, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan kepeng, dengan harta ya, kalau bahasa kita. Nah itu. Kemudian zakatul abdan, yaitu zakat yang berkaitan dengan badan kita. Wahiyallati tata'allaqu bil badan, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan badan kita. Wahiyaz zakatul fitr, yaitu zakat fitrah. Ini semua nanti akan dibahas
Kemudian al-mas'alatus samina, masalah yang ke-8 zakatud dain, yaitu zakat terkait dengan utang. Ini insyaallah nanti akan datang penjelasannya. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat apa yang barusan kita bacakan dari kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dawil Kitabi was Sunnah.